warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutiara Salsina. Di video kali ini saya akan membahas mengenai pengelolaan dana desa. Nah, apa sih yang dimaksud dengan dana desa dan digunakan sebagai apa sih dana desa tersebut? Menurut PP 8/2016 mengartikan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten atau kota. Dan dana desa ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, kemudian ada pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian berdasarkan pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 14 JO Perpu 1/2020, desa memiliki beberapa sumber pendapatan. Jika dirinci, pendapatannya berasal dari pendapatan asli daerah, alokasi APBN, kemudian ada dari bagian hasil pajak dan distribusi daerah, ada bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten atau kota, kemudian ada dana hibah dan mungkin sumbangan dari pihak ketiga serta dana-dana desa lainnya. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, tujuan disalurkannya dana desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi lebih kuat, lebih maju, lebih mandiri, dan bisa demokratis. Dengan adanya dana desa, desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, masyarakat yang makmur, dan masyarakat yang sejahtera. Kewenangan dana desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa. Kemudian ada pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa, kemudian berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan adat istiadat desa. Kepala desa itu sendiri merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, pendapatan dan belanja desa dalam APBD yang ditetapkan dalam peraturan desa oleh kepala desa bersama BPD yang bertanggung jawab dalam penggunaan dan pengelolaan keuangan desa. Merupakan tanggung jawab kepala desa untuk disampaikan kepada bupati atau wali kota pada setiap akhir tahun. Nah, di sini juga membahas mengenai kebijakan dan pemanfaatan dana desa. Prioritas penggunaan dana desa tahun 2023 itu adalah yang pertama penggunaan dana desa untuk operasional pemerintahan desa. Kemudian yang kedua, dana desa digunakan untuk penanganan dan penurunan stunting. Yang ketiga, dana desa digunakan untuk pembangunan BUMDes atau BUMDes bersama, atau untuk penyertaan modal BUMDes atau BUMDes dana desa atau BUMDes bersama. Kemudian yang keempat, penggunaan dana desa untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim. Yang kelima, dana desa digunakan untuk desa wisata. Kemudian yang keenam, digunakan untuk ketahanan pangan nabati dan hewani. Nah, kemudian yang ketujuh, perbaikan dan konsolidasi data SDG desa. Yang kedelapan, dana desa digunakan untuk keperluan akses layanan kesehatan. Kemudian yang kesembilan, dukungan dana desa untuk peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh atau desa inklusif. Kemudian yang terakhir, yang ke-10 adalah penggunaan dana desa untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam. Dilihat dari peningkatan kebijakan penggunaan dana desa dari tahun 2015 sampai tahun 2019, peningkatan jumlah anggaran dan realisasi penyaluran dana desa setiap tahunnya. Jumlah dana desa di tahun 2019 mencapai 70 triliun atau meningkat 16,67% dari tahun-tahun sebelumnya. Setiap tahun hampir 1% dana desa berhasil disalurkan. Pemerintah pusat sudah menganggarkan dana desa sebesar 70 triliun yang dibagi menjadi dua bagian, antara lain 68 triliun untuk pengalokasiannya dihitung sebagai
dihitung sebelum tahun anggaran berjalan atau reguler dan sebesar 2 triliun sebagai tambahan dana desa yang dialokasikan pada tahun berjalan atau untuk melaksanakan kebijakan yang dihitung berdasarkan kriteria tertentu. Nah, di sini dapat dilihat pada 2015 dana yang turun kepada desa hanya 2,7 triliun yang setiap tahunnya meningkat hingga sekarang 2023 menjadi 70 triliun yang dibagi 937 juta sampai 1 miliar per desa. Nah, dana desa ini sendiri diutamakan penggunaannya untuk program pemulihan ekonomi berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrim dalam bentuk BLT paling sedikit 10% dan paling banyak 25% dari anggaran dana desa. Kemudian yang kedua, dana operasional pemerintahan desa paling banyak 3% dari anggaran dana desa. Kemudian program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% dari anggaran dana desa termasuk pembangunan lumbang pangan desa. Kemudian yang keempat, dukungan program sektor prioritas desa di beberapa desa berupa bantuan permodalan kepada BUMDes, program kesehatan termasuk penanganan stunting dan pariwisata skala desa sesuai dengan potensi dan karakteristik desa serta program atau kegiatan lain. Di sini juga ada contoh studi kasus di desa-desa sekitaran Ujang Mendalo. Nah, yang pertama saya ambil pengelolaan keuangan desa Mendalo Indah. Hasil dari analisis pengelolaan keuangan desa Mendalo Indah menunjukkan bahwasannya perencanaan pengelolaan keuangan desa Mendalo Indah ini dibahas dan ditetapkan oleh kepala desa dan badan permusyawaratan desa melalui peraturan desa. Kemudian realisasi APBDes Mendalo Indah ini juga menunjukkan pengelolaan keuangan desa yang baik. Pemerintah desa juga telah melakukan keterbukaan terhadap pengelolaan keuangan desa. Masyarakat dilibatkan dalam pengelolaan keuangan desa pada saat proses kegiatan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan. Dalam hal ini dilakukan pada saat musyawarah desa atau musdes. Nah, kemudian yang kedua ada pengelolaan keuangan pemerintahan Desa Simpang Sungai Duren. Nah, di sini Desa Simpang Sungai Duren juga telah melaksanakan pengelolaan keuangan dengan tertib, seperti telah melaksanakan pencatatan pengelolaan keuangan baik pemasukan maupun pengeluaran keuangan. Pertanggungjawaban keuangan berupa laporan-laporan keuangan baik dari bendahara, kepala desa dan kepala desa ke bupati melalui camat, serta kepala desa Badan Permusyawaratan Desa atau BPD telah berjalan sebagaimana mestinya. Nah, di sini kita juga akan membahas masalah dan solusi dalam kebijakan dan pemanfaatan dana desa. Berdasarkan data, masalah yang sering ditemukan di desa-desa yaitu masalah mengenai korupsi. Nah, korupsi ini sendiri merupakan salah satu masalah krusial yang ada di Indonesia. Salah satunya di desa-desa yang sulit teratasi sehingga saat ini. Berkaitan dengan penggunaan dana desa yang tidak bisa dilepaskan dengan karakteristik masyarakat desa yang membawa konsekuensi bahwa masyarakat itu sendiri bisa tidak dilibatkan dalam rencana penggunaan dana desa, sekaligus masyarakat tidak dapat melakukan pengawasan kepada desa. Lemahnya pengawasan sekaligus didukung oleh kesempatan yang luas bagi kepala desa untuk membuat regulasi karena jabatannya, maka menjadi pembenaran sekaligus mempermudah kepala desa untuk mencari keuntungan pribadi dari dana desa yang diterimanya. Nah, untuk itu mungkin menurut saya solusi untuk mengatasi dan meminimalisir terjadinya korupsi di lingkungan pemerintahan desa, maka proses pengelolaan keuangan desa harus menggunakan asas pengelolaan keuangan desa, yaitu asas yang transparan, asas yang akuntabel, partisipasi, serta tertib dan disiplin anggaran, sehingga membuat kepala desa itu sendiri takut dengan ketertiban yang terjadi di desa tersebut.
Ada banyak contoh kasus korupsi di desa yang ada di Indonesia. Salah satunya korupsi dana desa. Seorang kepala desa di Aceh Besar divonis 3 tahun penjara. Nah, seorang kepala desa ini dinyatakan terbukti melakukan korupsi dana desa sehingga merugikan negara sebesar 400 juta. Nah, terdakwa divonis 3 tahun penjara serta denda 50 juta. Menurut majelis hakim, namanya Andiani ini terbukti bersalah melakukan tindakan pidana korupsi dana desa tahun 2019 sampai 2020. Selain pidana penjara dan denda, dia juga diharuskan membayar uang pengganti sebesar 397 juta dalam waktu 1 bulan. Jika tidak mampu membayar uang pengganti, harta bendanya akan disita. Apabila hartanya ternyata tidak mencukupi, hukuman itu akan diganti dengan pidana penjara 1 tahun. Proyek dengan alokasi anggaran 360 juta itu tidak rampung, tetapi dana telah dicairkan sepenuhnya. Pembangunan tersebut hanya mencapai 66,39% sehingga ada kekurangan volume pekerjaan sebesar 33,61% atau mungkin senilai sekitaran 124 jutaan. Dugaan korupsi juga terjadi pada pekerjaan pembangunan jalan desa. Dari alokasi anggaran proyek itu sebesar kira-kira 105 juta, terjadi kekurangan volume sebesar 19,9 juta. Selain itu, si Andini ini juga disebut telah menggelapkan anggaran pengadaan peralatan pembinaan kesejahteraan keluarga atau PKK dan pengadaan mebel kantor sebesar kurang lebih 16 juta. Adapun anggaran pendapatan dan belanja daerah Gampong Piyonglang tahun 2019 mencapai 859 juta dan tahun 2020 sebesar 980 juta. Nah, di sini juga ada contoh korupsi kepala desa Ketulisan, Kecamatan Cikeusal, Kabupaten Serang, Banten. Erpin Kuswati dituntut 4,5 tahun penjara karena terbukti korupsi dana desa 984 juta. Kades periode 2019 sampai 2024 ini menggunakan dana desa yang dikorupsinya untuk kepentingan pribadi. Selain itu, selain dipidana penjara, Erpin juga dihukum membayar denda 60 juta, subsidi 3 bulan kurungan, dan membayar uang pengganti sebesar 984 juta. Kasus korupsi dana desa terjadi pada tahun 2020. Desa Ketulisan mendapatkan alokasi anggaran dana desa APBN sebesar 1,3 miliar. Kemudian pada tahun 2021, Desa Ketulisan menerima dana desa kurang lebih 1 miliar dari APBN. Namun, laporan pertanggungjawaban setiap kegiatan yang dibuat tidak sesuai, bahkan terdapat pertanggungjawaban kegiatan belanja yang fiktif. Terdakwa membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran lebih besar dari barang yang dibeli, sehingga terjadi selisih dan pelaksanaan kegiatan APBDes Katulusun tahun anggaran 2020 sampai dan 2021 dengan nilai kerugian keuangan negara kemungkinan sebesar lebih kurang 984 juta sekian. Modus-modus korupsi dana desa, yang pertama itu ada membuat rancangan anggaran di atas harga pasar. Yang kedua, dana desa digunakan untuk pertanggungjawaban biaya proyek fisik dari sumber lain. Kemudian yang ketiga, ada pungutan pemotongan dana desa oleh oknum pejabat kecamatan atau kabupaten. Kemudian yang keempat itu bisa peminjaman sementara dana desa untuk kepentingan pribadi tapi tidak dikembalikan. Kemudian yang kelima, markup pembayaran honorarium perangkat desa. Kemudian yang keenam, membuat perjalanan dinas fiktif oleh kepala desa dan jajarannya. Yang ketujuh, mungkin pemungutan pajak atau retribusi desa namun tidak disetor ke kas desa atau kantor pajak. Kemudian yang ke-8, markup pembayaran alat tulis kantor. Yang ke-9, kong kali kong dalam proyek yang didanai oleh dana desa.
Yang ke-10, pemangkasan anggaran publik yang dialokasikan untuk kepentingan perangkat desa. Kemudian yang ke-11, pembelian inventaris kantor dengan dana desa namun diperuntukkan secara pribadi. Kemudian yang terakhir itu membuat kegiatan atau proyek fiktif yang dimana dibebankan dari dana desa namun sekiranya dibilang melalui dana pribadi. Kemudian materi selanjutnya membahas mengenai asas-asas pengelolaan dana desa. Nah, sudah seharusnya pihak desa itu tersendiri. Dalam hal ini, kepala desa beserta jajarannya harus melibatkan masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Pengelolaan tersebut harus menerapkan asas-asas yang tepat. Misalnya di sini ada 4 asas. Yang pertama ada asas akuntabilitas, di mana kepala desa memiliki tanggung jawab penuh atas dana desa yang diberikan. Pemerintah desa dapat menjamin pengelolaan sumber dana yang digunakan untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam peningkatan pelayanan publik, meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Kemudian bentuk pertanggungjawaban tersebut dapat berupa laporan-laporan keuangan yang dibuat secara jelas dan rinci sebagaimana semestinya. Kemudian selanjutnya yaitu ada asas transparansi. Nah, asas transparansi ini merupakan prinsip keterbukaan kepada masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Misalnya contoh dengan membuat papan informasi penggunaan dana desa dalam pelaksanaan program kerja yang mencantumkan distribusi penggunaan dana desa untuk kegiatan desa. Nah, informasi yang dicantumkan ini juga harus jelas dan spesifik sehingga informasi yang disampaikan dapat dipercaya oleh masyarakat. Kemudian dengan adanya transparansi dapat menjamin kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi-informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai oleh desa tersebut. Kemudian yang selanjutnya asas yang ketiga yaitu asas partisipatif. Nah, maksud partisipatif di sini memungkinkan bahwa masyarakat untuk terlibat dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan pengelolaan keuangan desa. Prinsip ini memastikan bahwa masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa. Bentuk partisipasi masyarakat misalnya dilibatkan dalam musyawarah kerja, penyusunan serta pengelolaan keuangan desa. Dengan adanya partisipasi masyarakat, proses pengelolaan dapat berjalan kondusif dan teratur, meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan desa dan kualitas kebijakan pengelolaan keuangan desa, serta meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen-komitmen pemerintah untuk memutuskan kebijakan tertentu. Kemudian yang terakhir, dalam pengelolaan keuangan desa juga harus menerapkan asas-asas tertib dan disiplin anggaran. Maksudnya, pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya. Dalam hal ini, misalnya pengelolaannya harus didasarkan dan sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah desa, RPJMD, atau rencana kerja pemerintah desa atau RKPD dan APB desa. Nah, jadi semua asas tersebut dilakukan agar proses pengelolaan keuangan desa dapat berjalan dengan baik sebagaimana semestinya. Pemerintah desa mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Masyarakat juga mendapatkan haknya dari bentuk pengelolaan dana desa tersebut. Selain itu, asas-asas tersebut dilakukan agar tidak terjadinya korupsi oleh petinggi desa sehingga dana yang dikeluarkan dapat tepat sasaran dan penggunaannya. Berdasarkan studi pada beberapa desa di sekitar Mendalo yang telah saya sampaikan tadi, semuanya menerapkan pengelolaan keuangan desa dengan sangat baik. Maka diharapkan juga kepada pemerintah desa-desa yang lain, baik itu dari
dalam maupun luar, baik itu dalam dan luar kawasan Muaro Jambi, untuk menerapkan hal yang sama demi meningkatkan kualitas dan kuantitas hidup masyarakat desa. Adanya penyaluran dana desa diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan serta mengurangi ketimpangan antara pedesaan dan daerah tertinggal dengan perkotaan. Alokasi dana desa yang digunakan sudah tepat dan menyeluruh sehingga masyarakat desa dapat menerima hak mereka dalam pemanfaatan dana desa tersebut, sehingga membuat desa-desa di seluruh Indonesia menjadi berkeadilan, berkemakmuran, dan sejahtera.